Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man uti'a athara Muhammad ibnu Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa taraka ummatahu alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fajazahullahu khairal jaza ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Mustafa Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad qala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui di mimbar yang mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, khatib berpesan, mengajak, berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah sidang Jumat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertemunya seseorang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya tidaklah menghalanginya untuk berkumpul bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai kaum tetapi sungguh sayang sekali dia tidak bertemu dengan kaum tersebut? Maka apa kata Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Karenanya, bagi barang siapa yang cinta kepada Nabi SAW dengan kecintaan yang benar-benar, dengan kecintaan yang sangat tulus sekali di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia akan meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW sesuai dengan janjinya, almar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kelak, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersama dengan Nabi SAW, dengan orang-orang siddiq, syuhada, wassalihin. Dan sesungguhnya kalaulah kita bersama dengan para nabi, sungguh maka jelas kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita harus bergembira dengan adanya kesempatan emas ini, sebagaimana gembiranya para sahabat tatkala mengetahui kesempatan yang berharga ini. Dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, pada saat salat Jumat berlangsung, khatib sudah naik ke atas mimbar. Datanglah seorang pemuda menghampiri khatib itu, yang dimana khatib ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
kapan terjadinya hari kiamat? Para sahabat ketika itu memberikan isyarat kepada pemuda ini agar diam, agar duduk, diam mendengarkan khutbah. Tetapi pemuda ini bertanya lagi dengan 3 kali, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi SAW bertanya, "Waihak, ma'adabtalaha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka apa yang dikatakan oleh pemuda ini? La syai' ya Rasulullah, aku tidak memiliki sedikit pun. Amalanku sungguh sangat sedikit, ibadahku sungguh sangat sedikit. Akan tetapi ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulahu, sesungguhnya di dalam hatiku ini sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tadi? Anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ibadallah, menurut sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi tak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan di saat itu, saat jawaban Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Ibadallah, ini juga kabar gembira bagi kita semua sebagai umat di akhir zaman, yang sungguh kalau kita bandingkan amalan ibadah kita sangat jauh sekali dengan amalan ibadahnya para nabi. Sungguh sangat jauh sekali dengan amal ibadahnya para sahabatnya Nabi SAW. Akan tetapi insya Allah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Nabi SAW, insya Allah kita akan membersamai Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Atau malah sebaliknya, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada artis, cinta kita kepada pelawak, cinta kita kepada penyanyi, atau mungkin barangkali cinta kita kepada para pemain sepak bola melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi cinta kita kepada orang-orang saleh, melebihi cinta kita kepada para ulama, kepada para penuntut ilmu. Maka dalam hal ini mari bersama-sama kita introspeksi diri kita. Mari sama-sama kita bermuhasabah. Mungkin barangkali cinta kita kepada selain dari Nabi SAW melebihi cinta kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi telah mengatakan almar'u ma'aman ahabba? Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibadallah, coba perhatikan bagaimana para sahabat mencintai baginda Nabi SAW. Dikisahkan ketika ada salah seorang sahabat yang masih kafir, nama sahabatnya adalah Urwah bin Mas'ud. Ketika itu Urwah bin Mas'ud datang kepada Nabi SAW, melihat, memperhatikan bagaimana tindak tanduk perbuatan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Maka ketika telah memperhatikan bagaimana Nabi SAW dengan para sahabatnya, maka Urwah bin Mas'ud pun pergi bergegas kembali kepada teman-temannya, para orang-orang kafir musyrik Quraisy, melaporkan apa yang ia lihat, apa yang ia perhatikan, dan berkata, demi Allah, tidaklah Muhammad mengeluarkan dahak, meludah, kecuali jatuh di telapak tangannya. Maka lalu sahabatnya mengambilnya serta mengusapnya ke kulitnya serta ke wajahnya. Apabila Muhammad SAW memberikan perintah, maka mereka bergegas untuk melaksanakannya. Ketika mereka berhadapan di hadapan Nabi SAW, maka sesungguhnya para sahabat itu akan berbicara dengan diri, dengan sopan santun di hadapan Nabi SAW. Dan tak pernah kuperhatikan para sahabat ketika memandang Nabi SAW dengan pandangan yang tajam sekali, karena sungguh mereka sangat memuliakan Nabi SAW. Maka apa lagi yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud? Wahai kaumku, aku pernah mendapati beberapa orang pembesar, raja-raja, Kisra, Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun
yang dimana para sahabatnya, yang dimana para kaumnya memuliakan sebagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, begitulah para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikatakan iman yang paling sempurna kecuali kita betul-betul ada rasa mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan logika, tidak cukup hanya dengan mengatakan saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ada perasaan yang harus tertancap kuat, harus menjiwai dalam sanubari kita yang paling dalam, yang dimana sebagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian betul-betul beriman kepadaku, artinya tidak sempurna imannya, kecuali bila aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, serta semua manusia. Bahkan disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta Umar pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh engkau yang paling aku cintai dari segala apapun di muka bumi ini kecuali diriku sendiri. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika fi nafsika. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, tidak wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, imanmu belumlah dikatakan sempurna hingga aku lebih engkau cintai bahkan sampai dirimu sendiri. Ibadallah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, fa innahu al-an ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah, engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah pun berkata, al-an ya Umar, saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan kepada kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para penuntut ilmu. Sepuluh qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum taqwallaha faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin 'azim, laqad amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والطاعون من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا إخواننا في فلسطين، خصوصا إخواننا في بورما، خصوصا إخواننا في كشمير، خصوصا إخواننا في سوريا، خصوصا إخواننا في رمبان وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون فأقيموا الصلاة.